Halo guys, Arlias di sini. Hari ini abang bakal menjelaskan semua surat dan juga VHS tape yang ada di sepanjang Poppy Playtime chapter 2. Langsung aja. Surat ini dapat kita temukan di awal game pada ruangan Elliot Ludwig. Kertas ini berisikan keterangan yang ditulis dengan tinta merah dan menjelaskan mengenai eksperimen nomor 814. Isi suratnya dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Eksperimen 814. Catatan. Eksperimen ini menggunakan tikus hidup. Tikus diberikan makan 3 kali sehari selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berakhir, tikus itu dibunuh, kemudian dicelupkan ke dalam campuran gel dan juga bunga poppy. 1 minggu kemudian, percobaan kejut listrik dilakukan kepada tikus yang masih dalam gel, dengan harapan bisa menghidupkannya. Tikus sama sekali tidak merespon. Analisis. Saya tetap percaya pada potensi bunga poppy. Ada kandungan khusus di dalamnya yang membuat saya yakin jika dicampur dengan bahan yang tepat, dapat menghasilkan bahan untuk membangkitkan kematian. Bunga poppy selama ini sudah menjadi simbol khusus. Saya juga percaya akan hal itu. Mungkin sesuatu yang lebih besar dari tikus dapat membuat hasil yang berbeda. Surat ini tentu saja ditulis oleh Elliot Ludwig guys. Dan menurut abang, setelah surat ini, mereka mulai mencari ide agar eksperimen ini bisa berjalan. Sebab sudah 800 lebih eksperimen yang mereka lakukan semuanya gagal. Elliot sendiri berkata jika subjeknya lebih besar, mungkin saja bisa memberikan hasil yang berbeda. Dari sini, abang yakin mereka mulai menggunakan hewan lain selain tikus yang ukurannya lebih besar seperti kucing, reptil, bahkan manusia, terutama anak-anak dan orang dewasa. VHS tape pertama yang kita dapatkan juga ada di dalam ruangan ini, ruangan Elliot Ludwig. Dan tape ini sudah sering abang jelaskan di video lain. Jadi kita nonton aja isi videonya. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig, divorced but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Tape selanjutnya adalah tape dari VHS Reach Every. Ini dapat kita temukan pada tangga di Rejected Warehouse. Dan tape ini berisikan protes dari karyawan bernama Rich Every, yang juga adalah seorang karyawan yang kita temukan pada chapter 1 di ruangan penuh box. Namun seramnya adalah video ini atau tape ini ternyata direkam lewat CCTV pengawas. Jadi si Rich tidak tahu kalau ia sedang diawasi. Well, it finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here to the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? VHS tape selanjutnya kita temukan pada area card corridor bersama dengan Barry. Tape ini dibintangi oleh Jack Septic Eye yang di sana bekerja dengan nama Marcus Brickley. Kemarin abang salah nyebut.
Ternyata namanya itu pakai A, Marcus, bukan Marcus. Mind if I film this? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A-pars realised that I left me bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mob handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Tape ini direkam pada tahun 1991, Maret tanggal 21, sekitar sebulan setelah perilisan mainan Mummy Longleg. Di sana, Marcus memberitahu atasannya jika ia melihat sebuah makhluk besar dengan kaki yang sangat banyak. Ini pasti merujuk pada PJ Park a Pillar. Namun atasannya terus-menerus berkata, jika Marcus mungkin saja berhalusinasi. Mungkin saja yang dia lihat adalah orang. Tapi si Marcus tetap bersikeras. Dan setelah pembicaraan ini, kemungkinan besar Marcus dibunuh atau diasingkan karena memiliki informasi rahasia tentang eksperimen PJ Park. Form ini dapat kita temukan pada area statue setelah kita melompat dan menabrak kaca. Dalam ruangan itu ada kertas yang sama, yakni Test Subject Assessment Form dengan anak yang juga sama bernama Michaela, namun dengan prompter dan tinta pulpen yang berbeda, satunya merah, satunya biru. Dalam catatan ini, Michaela di-assign pada mainan bernama Candy Cat, dan kemungkinan dia akan menjadi subjek eksperimen selanjutnya untuk mainan Candy Cat. Dari hasil yang dimiliki Michaela, ia selalu mendapatkan kesulitan pada area statue, di mana ia selalu terdistract terhadap sesuatu yang bisa membuatnya berteriak. Sayangnya, ketika ia menunjuk ke sana, tidak ada apa-apa di sana. Hal ini juga terjadi pada catatan satunya. Ia selalu terdistract oleh sesuatu di area statue, namun tidak dijelaskan apa itu. Abang percaya kalau anak-anak itu nggak bisa bohong. Walaupun orang dewasa tidak dapat melihatnya, abang yakin Michaela benar-benar melihat sesuatu di sana. Dan sesuatu itu mungkin saja adalah eksperimen 1006. Namun saat orang dewasa pergi mengecek, eksperimen ini telah kabur. Oleh karena itulah terlihat seperti Michaela berhalusinasi. Alasan eksperimen 1006 bisa di sana itu karena mungkin saja dia sedang melihat-lihat atau sedang menghafal semua area yang ada di Playtime Co. Atau bisa saja mencari calon korban maupun alat-alat untuk memperkuat dirinya. Ada yang aneh guys pada kertas ini sebenarnya. Pada akhir surat atau pada akhir kertas, tulisannya itu selalu terhenti dan menjadi coretan panjang. Seperti ada sesuatu yang menyerang kedua proctor ini. Nah, bisa jadi kedua proctor ini diserang oleh eksperimen 1006 secara bersamaan di saat mereka berdua sedang mengawasi Michaela. Guys, sebelum lanjut, abang pengen ngucapin terima kasih untuk dukungan kalian guys. Abang senang melihat support kalian, baik yang ada di kolom komentar hingga kalian yang terus setia menonton channel abang.
Thank you so much guys. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Taruh di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terus buat yang baru menemukan channel ini, welcome. Semoga kalian bisa betah dengan konten yang abang berikan. Kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notif terbaru video-video terbaru abang. Oke, karena hari ini pembahasannya Poppy Playtime, abang pengen target like-nya sebanyak 10.000 likes. Apakah bisa tembus? Go and click that like button. Note selanjutnya dapat kita temukan pada area water treatment dekat panel. Kertas ini berisikan sebagai berikut. Permintaan transfer. Eksperimen 1222 Mummy Longlegs. Subjek Mary Payne. Kemampuan. Mummy Longlegs memiliki kemampuan unik untuk meregangkan salah satu anggota tubuhnya hingga ratusan meter. Ini termasuk jari, lengan, rambut, leher, pinggang, dan kakinya. Dia sangat membenci bahkan mencoba menyerang staf, tetapi sangat ramah bahkan seperti seorang ibu dan bertindak hangat terhadap eksperimen lainnya. Dia protektif terhadap mereka. Masalah. Hostility-nya sekarang menjadi masalah dengan cepat. Tetapi mungkin ada solusi untuk masalah ini. Usul. Mummy Longlegs akan sempurna untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak di game station. Dia memiliki kehangatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ibu. Dan setiap anak yang gaduh atau anak yang rewel dapat belajar mendengarkan ibu mereka. Masuk akal jika dia melihat anak-anak ini setiap hari akan meningkatkan perilakunya. Dan sangat tidak mungkin dia akan bertingkah kasar di depan anak-anak. Pindahkan dia segera ke high security maintenance. Pengkondisian dapat dimulai. Di area yang sama, kita bisa mendapatkan VHS tape selanjutnya yang berisikan karakter Jimmy Roth, sang kepala marketing dari Playtime Co. Jimmy, your work as Playtime Co.'s Chief Marketing Officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Surprised people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I And blue. Blue is huge. I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. Tape selanjutnya berwarna merah dengan tulisan Big Spider. Ini dapat kita temukan pada area yang ada cardboard boogiebotnya. Tape ini berisikan keluhan karyawan yang kadangkala melihat laba-laba raksasa di area perusahaan ini. Screen dari VHS tape ini adalah tangan Mummy Longlegs. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please carry on with your jobs. Warren Buck adalah company yang mengurus sebagian besar pembangunan dalam Playtime Co., terutama pembangunan dari project lab bawah tanah. Surat ini dapat kita temukan dekat pintu emergency exit yang isinya seperti ini. Perusahaan konstruksi Warren Buck. Saya Eddie sekali lagi memberi tanggapan atas nama pabrik mainan Playtime Co. Ya,
Proyek ini harus benar-benar dirahasiakan. Proyek ini hanya boleh diketahui oleh mereka yang memiliki otoritas di Warrenback dan juga yang memiliki otoritas di sini, di Playtime. Seperti yang dijanjikan, Anda akan diberi kompensasi yang sangat baik untuk menjaga kerahasiaan ini. Lebih dari $100.000. Perlu diingat bahwa ini adalah angka rata-rata. Kami bersedia menyediakan peralatan yang tepat yang dibutuhkan untuk penggalian. Namun, semakin mandiri Anda dapat bekerja, semakin banyak kompensasi yang dapat kami tawarkan. Kami masih ingin melihat lab selesai dalam waktu 12 bulan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa itu dilakukan dengan benar. Beritahu saya jika persyaratan ini cocok untuk Anda. Saya senang untuk bernegosiasi sampai kita menemukan sesuatu yang dapat membuat kedua belah pihak senang. Take care, Eddie, MN Ritterman. Tape ini berjudul Log 08502 dan dapat kita temukan setelah mengalahkan Mami Longleg. Log code 08502. In relation, experiment 1006, the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence, beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Surat ini dapat kita temukan di area pengawas menjelang akhir game. Surat ini berisikan keterangan sebagai berikut. Dimulai dengan memberikan laporan ke control station. Selalu menjaga jarak setidaknya 20 yard dari Mami Longleg. Kereta akan datang bersama anak-anak pada jam 8 pagi. Semua anak-anak akan dikumpulkan di game station sekaligus. Urutan permainan adalah musical memory, Whack a Wuggy, kemudian Status. Sekumpulan jembatan penghubung dan pintu akan mengarahkanmu ke tiap-tiap permainan. Mami Longleg dapat memberikan bantuan untuk mengatur anak-anak ke dalam permainan. Hanya boleh ada satu anak yang bermain dalam satu game. Anak-anak yang tidak bermain akan menunggu dalam game station. Di sana ada playground yang bisa membuat mereka tetap terhibur. Rekam segala performance dari anak-anak terhadap gamenya. Musical memory, ketenangan, memori, pengenalan pola. Whack a Wuggy, koordinasi mata dan tangan, kecepatan bereaksi. Status, kelincahan, kekuatan, kecepatan. Ketika anak-anak semua telah selesai, kembali ke control station. Berikan semua laporannya pada Nona Stella Graeber untuk disortir. Surat terakhir ini sudah pernah Abang mention dalam salah satu video Abang. Di sini Dr. Matthew meminta kepada pihak Playtime untuk membuat jendela di sana, sebab game station terasa sangat mati akibat tidak adanya cahaya matahari. Ia menyarankan Playtime membuat cahaya palsu menggunakan lampu serta jendela. Maka dari itulah, kalau kita melihat jendela di sana, bukannya cahaya matahari yang nampak, melainkan cahaya lampu. Ini juga karena area game station berada jauh di bawah tanah,
untuk menyembunyikan aksi sadis mereka. Oke guys, untuk hari ini Abang pikir cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa terhibur. Jangan lupa target like kita hari ini sebanyak 10.000 likes. Dan sekali lagi untuk yang baru gabung, Abang ucapkan selamat datang. Kalian boleh support channel ini dengan cara ngeklik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih telah menonton guys. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video Abang berikutnya. Thank you and have fun.